Setuju? Yang buat kita susah, buat Tuhan mudah. What is miracle? Apa itu mujizat? Pak, kadangkala bagimu susah. Ibu, kadangkala bagimu susah. Adik-adik mudaku yang kusayang dalam kasih Kristus, kadangkala bagimu susah. Tapi ketika engkau tenang, engkau sabar, engkau berserah pada Tuhan, buat Tuhan terlalu mudah mengerjakan mujizat. Alkitab tidak berkata, maka Yesus bangun lalu panik dan bilang, Pet. Maksudnya Petrus. Kenapa kau bangunkan aku setelah udah berantakan begini? Kenapa gak dari tadi? Buat Yesus tidak pernah ada terlambat. Tidak pernah terlalu berat. Tidak pernah terlalu sukar. Tidak pernah terlalu rumit. Kita perlu tenang. Kita perlu sabar. Kita perlu berserah. Kita berharga. Kita ditebus oleh darahnya. Dan disertai dengan kuasa dan kemuliaan. Panik. Emosi. Tertekan. Tidak pernah menolong kita. Pak, boleh gak saya ngomong dari dasar hati yang saya yang terdalam? Stop emosi. Stop panik. Stop tertekan. Mulai tenang. Mulai percaya. Yesus akan menyelesaikan semuanya bagi kau. Ibu, saya mengasihi ibu. Saya tahu perjuanganmu berat, Bu. Tapi boleh gak stop emosi? Boleh gak stop panik? Jangan biarkan setan terus tekan hidupmu. Sampai kau tertekan. Boleh gak lebih tenang? Boleh gak lebih sabar? Boleh gak percaya? Yesus akan menyelesaikan bagiku. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Bukan Tuhan gak bisa tolong. Engkau hanya terlalu panik. Engkau terlalu emosional. Tuhan kita hebat. Yang setuju sama saya bilang Tuhan saya hebat. Yang setuju sama saya bilang Tuhan saya hebat. Saya gak perlu sok jago. Saya gak perlu sok pintar. Tapi kalau saya tenang, saya berserah, saya cuma bilang Tuhan, aku biji matamu, aku gak pernah dikecewakan. Engkau hanya menyediakan yang berguna bagi aku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kapan hidup kita berharga? Yang pertama sudah saya jelaskan, hidup kita akan menjadi berharga ketika kita gak so jago, gak so tahu, gak so pinter. Tapi kita menjadi orang yang lebih tenang. Menjadi orang yang sabar. Serta tidak menebarkan kebencian. Yang kedua, kapan hidup kita berharga? Jika kita menjadi orang yang sadar. Bahwa bersyukur dengan berantusias memandang ke depan lebih baik daripada mengeluh dan menyesali keadaan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur lebih baik. Sama-sama bilang bersyukur lebih baik. Pak, makin kau banyak mengeluh. Makin kau banyak bersungut-sungut. Makin kau menyalahkan istrimu. Makin kau menyalahkan keadaanmu. Keadaan tidak pernah jadi lebih baik. Tapi ketika engkau bersyukur. Ingat hidupmu berharga. Untuk engkau Yesus mau mati. Untuk engkau Yesus mencurahkan nyawanya. Untuk engkau dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Dan untuk itu dia janji roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Saya ulangi sekali lagi. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Setan gak peduli saudara ke gereja. Setan gak peduli saudara pelayanan. Setan gak peduli saudara penuh Roh Kudus. Setan gak peduli saudara menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Tetapi sejauh hidupmu banyak mengeluh. Sejauh hidupmu banyak bersungut-sungut. Maka engkau jauh dari mujizat. Engkau jauh dari kemenangan. Engkau jauh dari kemuliaan Tuhan.
Tapi sebaliknya, walaupun kau sedang menghadapi badai, engkau sedang menghadapi masa-masa yang sukar, engkau belajar bersyukur. Engkau belajar mengimani bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah mempermalukan, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Maka kemuliaannya akan dinyatakan luar biasa buat hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur adalah gaya hidup orang percaya. Bersungut-sungut dan mengeluh adalah nyanyian pujian buat setan. Setan paling senang orang Kristen yang mengeluh. Karena orang Kristen yang mengeluh adalah orang Kristen yang mudah mengecewakan Tuhan. Orang Kristen yang mengeluh adalah orang Kristen yang mudah meninggalkan tanggung jawab kekristenannya. Orang Kristen yang mengeluh adalah orang Kristen yang mudah melupakan janji-janji Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang mengeluh adalah orang-orang Kristen yang mudah mengambil langkah bodoh dalam hidupnya. Angkat tangan kananmu ke atas, sama-sama bilang, saya mau bersyukur dalam segala perkara. Pak, makin engkau banyak mengeluh, Pak, cepat mati, Pak. Bu, makin banyak kau mengeluh, cepat mati. Kalau saudara tanya sama saya, Gilbert ini aneh, orang kalau mengeluh, hidupnya tuh makin tertekan. Makanya anak-anak muda jangan banyak mengeluh. Nggak ada orang mau dekat sama saudara. Mungkin saudara cantik. Yang cantik aja banyak mengeluh, orang nggak mau datang, apalagi udah jelek mengeluh lagi. Ah iya. Kambing aja lihat saudara, mbe. Gak usah tanya. Kenapa ya pendeta? Usia saya 26 tahun. Saya belum dapat pasangan teman hidup. Lu kebanyakan mengeluh. Bener deh. Burung perkutut aja mati, lihat saudara. Saya percaya orang yang banyak bersyukur umur panjang. Saya percaya orang yang banyak bersyukur berkatnya banyak. Amin. Makanya Bu, kalau hari-hari ini suamimu banyak mengeluh, jangan marah Bu. Peluk dia. Bilang, sayang, kamu gak mau aku cepat jadi janda kan? Maksudnya apa? Gilbert bilang, kalau kamu mengeluh terus, wes cepat mati. Pak, kalau istri banyak mengeluh, jangan dibentak Pak. Peluk dia. Sayang, kamu gak mau aku jadi duda kan? Maksudnya? Gilbert bilang, orang yang banyak mengeluh cepat mati. Terus kalau aku mati kamu kawin lagi. Itu pertanyaan paling bodoh dari seorang istri kepada suaminya. Kadang-kala lagi diam-diam nih istri natap suaminya. Kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Kalau suami saudara pikirannya lagi normal, dia tatap saudara sambil berkata, kalau kau mati, ku juga mati. Apa-apa bisa. Tapi kalau otak suami lagi gak bagus, terus kalau aku mati, kamu kawin lagi enggak? Alkitab bilang hanya maut yang dapat memisahkan. Kalau udah